Hai, Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, kasus kali ini berasal dari Indramayu. Pertama aku kenalin dulu seorang perempuan bernama Dira. Dira ini tipe-tipe cewek yang kalem, cantik, pinter. Pokoknya kayak wanita-wanita idaman gitu deh. Si Dira ini usia 20 tahun dan dia itu baru masuk di dunia perkuliahan. Selain jadi mahasiswi, si Dira ini juga jadi guru ngaji. Dia itu bakal ngajarin anak-anak gitu. Bukan cuma Dira, jadi si Dira juga punya adik namanya Dea. Dea ini juga dikenal sama masyarakat itu kayak pinter ngaji. Guru mereka juga, guru ngajinya itu ngomong, iya Dira sama si Dea ini mah anaknya pintar gitu. Nah terus siapa itu karena dia cantik, pintar gitu juga banyak yang suka sama mereka. Terus salah satu pekerja, bukan pekerja sih, mantan pekerja ayahnya. Jadi ayahnya ini punya kayak coffee shop gitu. Suka nih sama si Dira, namanya itu Heru Erwanto. Jadi si Heru ini pernah kayak confess lah ke si Dira, kayak ngomong aku suka sama kamu, tapi si Dira nolak ya, kayak yang ya dia maaf, dia nggak mau gitu loh sama si Herunya. Terus karena si Heru ini kerjanya juga kayak ada problem lah di situ, akhirnya orang tuanya juga ngeberhentiin si Heru kerja di situ. Tapi bukan karena dia nembak si Dira ya, bukan, tapi karena memang pekerjaannya si Heru ini nggak benar gitu. Udah setelah dia berhenti, dia nyoba nih sekali lagi untuk bilang lagi, nyatain lagi perasaannya ke si Dira. Di tanggal 6 di bulan Juli tahun 2021 dia datang ke rumahnya si Dira. Posisinya cuma ada si Dira sama si Dea, sedangkan orang tuanya memang setiap harinya itu bakal pergi ke coffee shop mereka gitu loh, buat ya jaga dagangan itu. Mentok-mentok nanti pulangnya itu habis-habis Isya atau enggak jam 9 gitulah. Terus setelah si Heru ini ngungkapin ke si Dira untuk kedua kalinya nolak si Heru karena dia memang gak suka gitu loh sama si Herunya. Tapi si Heru tetap berusaha dengan tidak tahu dirinya. Dia ngungkapin, terus karena ditolak sama si Dira, dia ngerasa sakit hati. Karena mereka debat heboh sampai ada tarik-tarikan, pokoknya suaranya udah kenceng, udah parah lah gitu. Terus si Dea, adiknya Dira yang ngedengar itu langsung keluar. Setelah dia ngeliat, aduh kayaknya kakaknya ini dalam keadaan berbahaya, dimana di situ si Heru ini udah main fisik gitu loh. Terus dia pergi ambil pisau ke dapur, dia niatnya itu ngancam si Heru loh, kayak yang pergi kamu gitu, keluar gitu. Tapi si Heru malah nyamperin si Dea dan ngambil pisau itu, dan dia langsung nusuk si Dea, ditusuk si Dea sampai akhirnya dia tewas ketika di situ. Dan Dira ya ngelihat adenya gitu loh yang ditusuk sama orang yang astagfirullah banget, dia ditusuk kayak gitu, dia langsung jerit-jerit juga dong, kayak panik banget gitu loh. Terus si Heru yang ngedenger teriakannya si Dira jadi ikutan panik. Dia setelah si Deanya ini udah meninggal, dia langsung ke si Dira, dia nyekik si Dira, udah dicekik nih si Dira, dan akhirnya Dira juga menyusul Dea. Mereka meninggal berdua. Di situ Heru yang panik, kayak aduh gimana nih gitu, karena apalagi Dea kan udah berdarah-darah ya. Dia langsung nyeret Dea dan Dira ke arah sumur. Udah diseret itu dimasukin lah ke sumur, sedangkan masih banyak darah-darah. Akhirnya dilap sama dia bener-bener sampai itu darahnya nggak kelihatan lagi. Terus setelah dia ngerasa udah aman semuanya, dia pergi. Terus dia kepikiran, aku ambil aja ya barang-barangnya. Dia balik lagi. Jadi kayak tadi itu dia udah kabur, dia balik lagi ke rumah itu. Dia ngambil laptop, dia ngambil HP. Pokoknya
yang berharga diambil sama dia. Terus aku bawanya pakai apa nih biar gampang? Dia ambil kunci mobil dan dia bawa mobilnya. Udah dibawa nih mobil, udah dibawa, terus siap itu dah ibunya pulang lah, kira-kira jam 9 gitu ibunya pulang. Dia ngelihat pagar rumah kok kebuka, terus ini mobil kemana. Dia terus ada tetangganya ngomong, bapak yang bawa mobil siapa gitu. Jadi kayak mungkin ya tetangga lah bisa tahu. Terus kata bapak ini, oh nggak tahu, tapi saya lihat kok tadi keluarnya, tapi nggak tahu siapa yang nyetir gitu. Oh yaudah pak, dia masuk nih, ibu ini masuk. Setelah ibu itu masuk, dia telepon anaknya, kok nggak aktif-aktif ya. Jadi dia makin panik ini. Kenapa? Maksudnya kalau memang mau keluar nggak apa-apa keluar, tapi kan ya hubungin ibu, Dira sama dia mau keluar ya. Ini nggak ada sama sekali, dihubungin nggak bisa. Terus mana waktu ibunya datang itu pintu lagi, lampu-lampu di luar itu nggak dinyalain gitu, kayak yang di luar itu gelap tapi di dalam dinyalain, kayak yang kenapa lah ini anak kok nggak dinyalain sih lampunya, apalagi itu kan posisinya udah malam ya, kayak orang-orang wajar lah pintu luar mah dinyalain. Terus siapa itu karena dia panik, dia telepon suaminya, yang suaminya masih ada di coffee shop itu. Dia telepon kayak, ayah ini anak kemana kok dihubungin nggak bisa, mobil dibawa juga kayak nggak ada ngabarin. Suaminya juga langsung pulang. Setelah itu ya kayak mereka heboh gitu, dan kaget banget gitu ibunya ngelihat spray berdarah-darah. Kok ini spraynya berdarah-darah? Setelah itu dia lihat ternyata kayak yang anak dia itu ada di dalam sumur. Ditelepon lah polisi, udah ditelepon polisi. Jadi mobilnya itu juga ada GPS-nya ya. Bapaknya ngelihat lah, mobil ini kira-kira ada jaraknya itu 2 km dari rumah mereka, 2 atau 7 km gitulah, nggak jauh, masih sekitaran daerah situ lah. Terus siapa itu polisi datang, dilakukan evakuasi, tapi dalam proses evakuasinya itu cukup makan waktu yang lama karena mereka harus nguras air itu dulu gitu. Dikuras, akhirnya sampai jam 3 baru nih tubuhnya Dira sama dia baru bisa diangkat. Setelah diangkat, ibunya shock banget gitu, karena ya Allah, kayak yang baru loh tadi ngeliat anaknya sebelum berangkat kerja, sekarang dua-duanya udah dalam keadaan yang kayak gini. Ibunya di situ langsung nangis kejer ya, gimana anaknya, apalagi ya si Dea ditusuk-tusuk. Nah, polisi melakukan pengejaran dan ternyata ini si Heru ninggalin mobilnya di persawahan. Setelah mobilnya ditinggal di persawahan, dianya lanjut pergi dan nginap di salah satu hotel. Ya nggak susah sih, dalam tanggal 7 tuh, jadi kan jam tanggal 6 itu udah tanggal 6 itu kan dia melakukan pembunuhan. Di tanggal 7 itu jam 3 pagi aja itu kan udah dilakukan evakuasi, dan di hari yang sama si Heru juga ketangkap. Setelah itu setelah ditangkap, dia diinterogasi, dibilang kenapa kamu bisa melakukan pembunuhan ini gitu. Dan bapaknya shock banget, kayak mantan pekerja aku ngebunuh anak aku ini kenapa? Karena posisinya keluarganya nggak yang terlalu tahu banget lah urusan itu. Terus dia bilang, saya merasa sakit hati gitu, kenapa nggak diterima. Saya udah kayak, dia udah 2 kali nyatain cintanya masih nggak diterima sama si Dira, sampai akhirnya dia emosi. Terus tiba-tiba si Dea ngeluarin pisau karena dia panik, akhirnya dia ngebunuh Dira juga, dan untuk menyembunyikannya makanya dia masukin ke dalam sumur. Aduh,
Thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Maaf kalau ada salah. Kalian bisa komen kalau seandainya oh di sini ada kalimat aku yang harusnya nggak gini, harusnya nggak ini gitu. Kalian bisa komen. Thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bye bye. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.